kita yang sudah kita layangkan pada tanggal 21 Maret tentang penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang 23 tahun 2004, yang kami laporkan adalah pasal 44 ya, mengenai penganiayaan klien kami. Hari ini sedang dinaikkan dalam penyidikan ya, dan kami tadi telah diperiksa kurang lebih selama 2 jam mengenai apa-apa yang terjadi, dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, berarti sudah ada unsur pidananya, sudah ditemukan unsur pidana dalam laporan klien kami, dan kami tadi telah diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Ya tentunya pelapor sudah pernah dipanggil. Ya, terlapor sudah pernah dipanggil karena kan terlapor sudah dipanggil dalam tahap penyelidikan. Kemarin juga terlapor sempat meminta mediasi yang tidak ada titik temu terhadap klien kami sebagai pelapor, dan makanya saat gelar perkara sudah ditemukan unsur pidana dan dinaikkan dalam tahap penyidikan ya, yang artinya sudah ditemukan unsur pidana. Begitu. Ya, dari klien saya kan tentunya meminta tanggung jawab, meminta bagaimana penyelesaian dalam kasus ini. Dalam hal ini kan klien kami mempunyai 2 anak juga ya, selain juga dianiaya oleh pelapor dari saudara Bapak Yogi. Tentunya beliau dalam mediasi tidak bisa meyakinkan klien kami mengenai, dia kan meminta kita mencabut perkara, mencabut laporan, tapi tanggung jawabnya apa? Kalau tidak ada tanggung jawab yang bisa meluluhkan klien kami, ya untuk apa berdamai? Kita luruskan saja perkaranya, toh memang ada, kita nggak mengada-ngada kok, ada unsur pidananya dan ada bukti saksi semua lengkap kok, gitu. Dan kami juga besok akan sidang pertama ya mengenai gugatan perceraian, di mana laporan kami juga nantinya akan masuk ke dalam gugatan untuk kami menggugat cerai saudara terlapor ini yang tentunya sebagai tergugat, seperti itu. Jadi memang ada kok peristiwanya, nggak kita ada-adakan, nggak mengkriminalisasikan, seperti itu. Oke Bang, hari ini pemeriksaan ulang ya terhadap naik sedikit. Apakah ada bukti baru yang ditambahkan atau sesuatu? Mengenai itu paling baju saat kejadian tadi disita ya oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur. Tentunya juga dari buku nikah juga tadi dilampirkan, kakak dan flash disk juga. Pokoknya saat kejadian itu mengenai KDRT sudah disita oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur. Oke, Pak. Oh, ini Jadi sampai mana sih Pak? oke, ke pemerintah mungkin. Tangan lu. Oh iya. Karena mungkin sedikit bagaimana akhirnya kasusnya naik ke penyidikan. Kalau saya pribadi jujur, saya pengen buru-buru, pengen cepat selesai urusannya. Kasihan anak-anak juga ya kan. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian seharusnya, yang harus dilindungi, terus butuh kasih sayang tentunya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini nggak ada via telepon, via WhatsApp atau video call gitu kan. Padahal saya pribadi saya nggak pernah yang melarang ayahnya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, tapi sampai saat ini nggak ada. Bahkan ya anak sakit, bahkan kemarin anak sakit tidak ada biaya sama sekali untuk beli susu atau lihat kondisinya, nggak ada. Justru malah Pak Maci yang saya berterima kasih di transfer buat anak saya gitu kan. Jadi jujur sih kalau untuk pekerjaan sekarang ya saya syukurin ada aja untuk anak, cuma ya memang berat ya. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian banget, apalagi untuk biaya-biaya yang setiap minggunya saya harus keluarkan gitu kan. Itu berasa loh, anak-anak masih pada kecil-kecil ya. Saya pengennya ya dari tanggung jawab
kepada ayahnya, tapi sampai sekarang ini nggak ada. Kak, ini kan dasarnya anak dari bapak kok berani dan mau melaporkan perkara Ini perkara, jadi ini perkara itu mas nggak cuma satu kali ini gitu. Terus saya tuh banyak banget dijanji-janjiin, ya banyak banget dibohongin, sering kali dibohongin sama suami, dan akhirnya ya udahlah saya terima. Terus untuk kejadian saya di KDRT ini kan gak cuma sekali, sering. Terus bahkan kayak misalkan dia berkata-kata kasar kalau pada saat lagi marah, itu sering. Jadi saya tuh masih, saya pikir oh ya udah deh nggak apa-apa deh, saya terima karena mungkin anak, saya pikir ada 2 anak. Tapi lambat laun saya kesabaran saya udah habis nih mas, gitu kan. Apalagi sampai saya berdarah-darah. Mas gak tahu sih kemarin pada saat terakhir saya kejadian itu bener-bener saya udah mau mati, bener-bener. Terus saya dicekiknya sampai nggak ada hilang nafas gitu. Saya udah nggak tahu lagi. Pas kemarin udah nggak inget apa-apa. Pas diingetin itu pun diingetin sama mbak, ibu di ini, ibu di itu, ibu di ini. Oh iya juga ya mbak, baru saya sadar. Pertama kali kak KDRT yang bilang Udah sering ya. pertama kali Kalau cacian makian itu pertama menikah itu udah langsung cacian makian. Tapi kalau untuk pemukulannya itu tahun 2023. Kak, kan terakhir kita wawancara media saat lahiran kakak, kalau nggak salah rumah sakit Brawijaya. Iya. Dan kakak kan juga ngasih ngomong untuk lakinya ini begini baik, kok berbeda banget dengan statement kakak. Ya namanya juga kita kan berumah tangga ya, kita juga nggak mau lah satu sama lain yang buka aib suami kita ya. Tapi pas kemarin terakhir yang saya bilang KDRT suami saya terhadap saya terjadi sampai diinjek-injek perut saya, itu udah kayak bukan manusiawi gitu loh. Apalagi di depan anak-anak saya, apalagi di depan ART saya, yang saya tuh gini, tolong saya langsung saya lepasin, saya udah gitu saya ampun gitu, sampai nggak dilepasin sama suami saya sampai diinjek-injeknya, terus-terusan sama dia, sampai dicekiknya. Saya udah minta tolong sama dia, udah lepasin. Saya udah mau kabur tuh, saya udah nggak inget apa-apa. Pokoknya saya kabur dari rumah, saya nyelamatin diri saya, anak-anak saya ntar lah gitu. Saya udah ngomong gitu. Tapi dia nggak bisa, saya udah nggak bisa kabur karena udah dipukulnya sama saya. Maci ini kan ada sidik terlapor udah jadi tersangka naiknya. Ya kalau udah penyidikan kan memang prosesnya dari korban dipanggil, nanti berlanjut ke saksi-saksi dari korban juga, dari pelapor. Setelah saksi dipanggil tentunya terlapor ya akan dipanggil dalam tahap penyidikan, tentunya lebih didalamkan. Dan juga dokter-dokter kemarin juga sudah dipanggil dan dinyatakan memang ada pidananya kok gitu. Dan kalau misalnya masih acuh terhadap anak kedua malaikat ini ya, dari anak-anak dari pelapor dan terlapor masih diajukan, kita memikirkan dan mencadangkan hak hukum juga untuk melaporkan mengenai penelantaran anak ya. Dan nantinya juga apa yang terjadi di proses kepolisian ini kita akan sampaikan ke majelis hakim untuk segera nanti terkait hal cerai ya, mengenai nafkah, mengenai anak, nafkah istri ya. Semoga nantinya dari laporan kepolisian, dari adanya juga kita laporkan ke perlindungan anak dan wanita PPA, itu akan menjadi acuan untuk ditemukan dan membuat pidana maupun putusan perceraian. Gelar perkara khusus sendiri sudah Kenapa? dalam waktu kapan? Gelar perkara khusus. Kalau ya habis korban tentunya terlapor akan dipanggil. Setelah itu akan digelarkan, apabila tidak ada perdamaian maka akan kami lanjutkan secara hukum pidana ya, akan menjadi TSK dan kita minta segera dilakukan penahanan ya. Kalau misalnya sudah sampai tersangka
dan siapa tersangkanya kan. Gitu. Sudah kemarin di mediasi pelapor dan terlapor dihadapkan. Tapi apa ini tingkat baiknya meminta mediasi, kita pikir kan ada tanggung jawab, ada sesuatu penyelesaian konflik. Tapi ini tidak ada, minta dicabut saja. Minta dicabut saja, ini ada 2 anak kecil loh. Ada 2 hati yang menjadi malaikat dari pelapor juga, ya kan? Masih kecil-kecil, masih umur 12 tahun dan ada 1,5 tahun ya. Iya, saya juga nggak mau lah mediasi dengan tangan kosong. Ya kan, kerugian saya banyak dengan sudah melukai pipi saya sampai sekarang aja udah cacat ya kan, nggak sampai cacat ini di sini susah juga untuk ngilanginnya. Apalagi anak-anak saya butuh kasih sayang, butuh susunya, tempat tinggal, biaya kesehatan dan lain sebagainya kan gitu. Bahkan klien saya sampai saat ini masih kemarin sempat tinggal di bantu sama udah ya numpang sama Sahabat saya sih, Sinta Bahir ya. Sekarang kontrak gitu loh, mempunyai 2 anak kecil. Coba bisa netizen bayangkan gitu. Kami meminta seorang bapak itu proaktif lah dan bertanggung jawab kepada buah-buah anaknya, buah-buah hatinya, dan kepada klien saya jangan hanya minta dicabut aja LP-nya. Ini ada tindak pidananya loh, udah mau jadi tersangka loh. Dan walaupun sudah jadi tersangka juga nanti misalnya udah jadi terpidana pun masih ada tanggung jawabnya kepada buah-buah hatinya. Dan kalau misalnya tidak ada tanggung jawabnya, kita laporkan lagi penelantaran. Ya kita sampaikan saja tanggung jawabnya seperti apa, kita menunggu. Di sini kan kita lapor, ya kita menunggulah itikat baiknya, tanggung jawabnya, dan bisa nggak menyentuh hati klien saya untuk mencabut laporan. Kalau enggak ya udah lanjut saja toh, emang kita korban tuh nggak mengada-ngada, nggak mengkriminalisasi. Lanjut saja sesuai hukum biar hakim nanti yang memutuskan seperti itu. Tapi terakhir untuk komunikasinya sendiri udah nggak ada. Kalau saya kan memang karena dia udah ada PH, ya PH-nya sempat lah berbicara kepada saya bilang ya udah bentuk tanggung jawabnya apa. Kalau enggak ya tidak bisa menyentuh hati klien saya, tidak ada tanggung jawabnya, ya kita buktikan saja di pengadilan seperti itu. Junto yang dikenakan Pasal 44 ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu 44 ayat 1 itu kan ancamannya 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Karena di sini juga adanya terhalangnya pekerjaan, pasal 44 ayat 2 itu kan ancamannya 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Tinggal kita lihat, karena saat kejadian banyak job-job Mbak Meta itu, makanya itu lapornya nggak langsung, karena klien saya itu berbaring dulu dan diperiksakan ke rumah sakit. Bahkan ada beberapa konser yang dimintakan untuk live juga batal. Kita sudah menyampaikan ke penyidik Polres Jakarta Timur. Saya rasa ya ancamannya sih 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah ya. Gitu. Untuk barang bukti sendiri poinnya visum sendiri, ada video Iya, sendiri nggak? visum ada, rekam medis ada, video ada, dan bahkan pengakuan korban juga saat pengakuan korban dan juga pengakuan dari terlapor saat diwawancara, dia juga menyesal. Itu kan sebuah pengakuan, dan di hadapan penyidik dia juga mengakui kok adanya kejadian, tidak mengada-ngada. Jadi ya kalau tidak ada itikat baik, saya sangat optimis ininya akan menjadi tersangka dan bahkan jadi terdakwa dan terpidana seperti itu nantinya kalau tidak ada itikat baik terhadap klien saya seperti itu. Untuk para pemirsa sendiri, tadi intinya nggak ada damai ya, tetap proses lanjut. Iya, ya kita lihat aja semuanya. Kalau kita sih mikirin anak-anak ya awalnya gitu, tapi kalau sekarang kayaknya juga ada itikat baik, ya udah kita lanjutin aja. Pak, anak-anak nanya bapaknya nggak sih Pak? Belum ngerti, masih 2 tahun kan, yang satu 2 tahun, yang satu masih 1 bulan, masih bayi juga. Oke, besok
jadi persiapannya di perkara lain. Ya besok kita akan sudah dapat surat ya dari Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk sidang pertama ya. Tentunya segala administratif nanti juga dicek juga kelengkapan gugatan dari kuasa hukum juga akan di screening juga mengenai berkas-berkasnya dan kartu-kartu advokatnya, dan tentunya besok masih berlanjut di sidang mediasi ya. Semoga sih datang ya, agar juga tidak memperlama juga dan mempersulit gugatan perceraian tersebut. Jadi prosesnya berjalan dua-duanya nih. Oh iya, Biar cepat. Poin apa aja sih Bang yang ada dalam gugatan? ya tentunya kami meminta hak asuh anak, meminta hak-hak anak juga, dan juga ya nafkah-nafkah kepada nafkah, dan kami meminta segera diputus perceraian tanpa mengganggu proses pidananya, karena ini kan saling beriringan dan juga terkait ya. Justru karena ada laporan pidana juga untuk menguatkan putusan nanti hakim, tidak perlu bingung ya untuk memutuskan perceraian ini. Nominalnya berapa? Nominalnya Ya nantilah itu kita bicarakan. Kita besok datang.